Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini langsung aja gua mau ngobrol ringan ya, sekaligus update. Beritanya ini sumbernya gua dapat langsung dari Fabrizio Romano dari channel YouTube-nya dia. Jadi seperti biasa ya gua translate dan juga gua rangkum. Judulnya itu kurang lebih rahasia di Manchester United terkait tiga pemain yang ditolak dan juga update tentang Edinson Cavani. Ini terkait apa yang terjadi di bursa musim dingin lalu ya, khususnya di bulan Januari. Dijelaskan kalau keputusan tentang kebijakan transfer Manchester United ini yang tidak mendatangkan pemain baru, ternyata ini diulangi lagi oleh Fabrizio Romano karena menunggu manajer baru ya. Sebenarnya ada beberapa calon pemain ya. Tapi board Manchester United ini tidak mau ngambil resiko dengan itu tadi yang mengadakan transfer pemain-pemain tersebut untuk dibawa ke Manchester United karena sekali lagi masih menunggu ya ini tadi siapa manajer Manchester United yang akan datang ini ya di musim panas. Nah, saat ini kan yang santer ada 5 calon. Kalau gue ulangin lagi ada Erik ten Hag, Pochettino, Luis Enrique, Lopetegui, dan tentunya manajer saat ini juga masih masuk dalam bursa ya, yaitu adalah Ralf Rangnick. Nah, mengenai kabar dari tiga pemain ya, ini dimulai dari kabar Julian Alvarez ini Julian Alvarez ini sempat sebenarnya ditawarkan ke Manchester United, tapi ditolak karena alasannya striker itu bukan prioritas. Jadi harga 18 juta ini juga dianggap oleh Manchester United terlalu mahal ya, dan akhirnya Manchester City yang melakukan pergerakan mengambil Julian Alvarez, bahkan sudah diresmikan ya kan, dan kabarnya dipinjamkan kembali ke River Plate. Lalu nomor 2 ada Denis Zakaria yang di bulan Desember kemarin ini sang agen ya sempat berbicara dengan klub Manchester United. Sebenarnya rencananya ya Denis Zakaria ini akan diambil di musim panas nanti secara gratisan. Kenapa? Karena kontraknya kan sudah selesai dengan Borussia Mönchengladbach. Tapi ternyata Juventus ini menyalip di tikungan dengan membayar transfer di bulan Januari ke Borussia Mönchengladbach senilai 8 juta euro yang akhirnya ya sekarang sudah di Juventus ya Denis Zakaria ini. Dan kabar kalau di 3 hari terakhir sebelum bursa penutupan ya, bursa itu ditutup, Boubacar Kamara ya, gelandang dari Marseille ini sebenarnya ditawarkan ke Manchester United. Tapi Manchester United atau pihak klub ini menjawab no atau tidak. Kenapa? Karena tidak ada rencana untuk mendatangkan pemain di bulan Januari ini. Alasannya kenapa? Tadi gue sudah sebutkan ya kan. Termasuk juga diperjelas ini kabar tentang Ousmane Dembele ya, dan rumor 20 jutanya ini katanya akan didatangkan ke Manchester United, tapi menurut Fabrizio Romano kabar ini palsu alias hoax ya. Nah, soal pemain yang keluar seperti Donny van de Beek ya kan, ini ternyata Everton minta opsi beli atau buy option, tapi Manchester United mengatakan ke Everton no way, tidak bisa, boleh hanya pinjam. Begitu juga dengan Martial dan juga Ahmad, tidak ada opsi beli. Hanya pinjam saja ya masing-masing ke Sevilla dan juga Glasgow Rangers. Kenapa? Sekali lagi, Manchester United ingin menunggu dulu siapa manajer barunya dan akan mempersilahkan memberi kekuasaan manajer baru inilah yang membuat keputusan soal Donny van de Beek, Anthony Martial dan juga Amad Diallo maksud gue ya. Dijelaskan juga oleh Fabrizio Romano, Amad Diallo kemungkinan besar di musim panas nanti setelah kembali ke Manchester United kemungkinan sangat besar sekali akan tetap di Manchester United nih. Karena apa? Memang untuk prospek ya, masih muda juga kan. Tapi terkait Donny van de Beek dan juga Anthony Martial ini betul-betul akan tergantung siapa manajer baru nanti. Nah, lalu ada diberikan update juga soal kabar Edinson Cavani. Ternyata kemarin itu ada beberapa tawaran ya bagi Edinson Cavani untuk pindah dari Manchester United di bulan Januari kemarin. Tapi Edinson Cavani secara tegas mengatakan tidak alias no. Kenapa? Karena dia sangat respect dengan Manchester United sampai kontraknya habis di bulan Juni nanti, di mana dia akan
membuat keputusan di bulan Juni nanti apakah dia akan stay di Manchester United ataukah dia pindah ke klub lain. Lalu dikonfirmasi juga oleh Fabrizio Romano kalau ada kabar kalau Edinson Cavani ini akan ke River Plate ini untuk menggantikan Julian Alvarez, dan menurut Fabrizio Romano kabar ini adalah kabar palsu. Kemungkinan besar Edinson Cavani ini akan ke Liga Spanyol menurut dia ya, walaupun tentu saja kemungkinan lain juga masih sangat terbuka bagi Edinson Cavani ini. Nah, itu tadi update-nya. Bagaimana pendapat gue Ringan Amatiran? Ya, sepertinya memang kebijakan ini sudah dibuat oleh manajemen Manchester United ketika mengganti manajer dari Ole Gunnar Solskjaer ke Ralf Rangnick. Artinya Ralf Rangnick ini betul dijadikan ad interim atau interim dengan tidak diberikan kuasa ya atau kebijakan untuk melakukan transfer di musim dingin kemarin di bulan Januari maksud gua. Nah, ya pastinya kita harus menunggu, klub juga menunggu, dan mereka sampai saat ini mereka betul-betul sangat stick to the plan atau sesuai dengan rencananya, tidak melakukan pembelian pemain, melepas pun juga dengan status pinjaman. Walaupun tentu saja ini ada resikonya apa? Kedalaman squad seperti yang gue ulangi ya. Kita akan berlaga di 3 kompetisi yang masih sangat ketat ya kan, bahkan bertambah ketat dengan kedalaman squad yang semakin dangkal ini kan, karena ya 3 pemain plus 1 kena kasus ya kan, sementara kita tidak mendatangkan pemain penggantinya, plus dengan juga di gelandang bertahan di mana kita tahu kita butuh tenaga baru, kita butuh kualitas baru di sana, tapi ya pihak klub tidak melakukan kebijakan untuk mendatangkan pemain baru khususnya di posisi gelandang bertahan sampai dengan datangnya manajer baru nanti di musim panas ya. Lalu ya terkait dengan Edinson Cavani, berarti dia orangnya sangat komitmen. Mudah-mudahan paling tidak selama 5 bulan ini dia bisa lebih berkontribusi lagi kan ke Manchester United. Setelahnya ya kita lihat, kalau gue nggak bisa kasih pendapat sekarang apakah gue pingin dia stay nanti di musim panas atau tidak. Ya gue serahkan, gue tunggu saja siapa manajernya, nanti dia yang akan menentukan. Harapan gue untuk Edinson Cavani simple ya, selama 5 bulan ke depan ini sampai dengan akhir musim kompetisi ini, gue berharap dia bermain bagus, kontribusi lagi dengan lebih ya untuk klub. Kurang lebih demikian ngobrol ringan, update berita, sumbernya dari Fabrizio Romano. Kalau teman-teman ada komen, ada saran terkait berita ini ataupun yang lain-lain, langsung drop di kolom komen. Jangan lupa jaga kesehatan, sholat, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.